Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat channel Mutiara Hikmah yang berbahagia. Saat ini kita hidup di era informasi di mana berbagai macam informasi beredar di sekitar kita dengan jumlah yang sangat banyak. Informasi-informasi tersebut juga dengan sangat mudah kita sebarkan ke banyak orang. Hanya dengan beberapa kali sentuhan jari, satu informasi yang kita forward melalui media sosial dalam waktu yang sangat singkat akan mencapai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Apalagi jika kita memiliki follower yang banyak di media sosial. Informasi yang baik dan benar, jika kita sebarkan kepada orang lain, insya Allah akan menjadi kebaikan. Tapi bagaimana dengan informasi yang tidak benar yang kita sebarkan ke orang lain? Tentu saja akan menjadi dosa untuk kita, dan yang mengerikannya adalah jika ada informasi tidak benar yang sumbernya dari kita, kemudian disebarkan lagi oleh orang lain, semakin banyak yang menerima informasi tersebut akan menambah dosa kita. Kini bukan lagi sekedar jaga mulut karena mulutmu adalah harimaumu, tapi juga tahan jempolmu, sebab jika sembrono bisa membahayakanmu. Informasi yang tidak benar adalah hoax dan termasuk perbuatan dusta. Informasi yang tidak benar terkait seseorang merupakan fitnah. Mungkin kita tidak bermaksud melakukan fitnah kepada seseorang, tetapi menyampaikan informasi tentang seseorang tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu atau tabayun, maka dapat menjadi fitnah. Jadi, sebelum memforward satu berita, cek dan dicek lebih dahulu kebenaran dari isi berita tersebut. Jika suatu berita sudah tersebar melalui media sosial, bagaimana kita tahu berita tersebut akan menyebar kemana saja? Bahkan sangat mungkin ada pihak-pihak yang terzolimi karena berita-berita yang belum tentu kebenarannya sudah menyebar dan menjadi persepsi publik bahwa berita tersebut benar. Nah, hati-hati juga saat memberi komentar di media sosial atas berita yang diposting orang lain atau bahkan dari komentar orang lain. Karena teknologi digital saat ini sudah semakin canggih, sehingga banyak konten yang dibuat atau sengaja dimodifikasi seolah-olah informasinya benar. Saking canggihnya teknologi kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan artificial intelligence, saat ini teknologi tersebut sudah bisa mensimulasikan seseorang tampil menjadi seorang tokoh terkenal di dunia. Teknologinya bernama deepfake. Orang akan mengira bahwa yang tampak di video adalah tokoh aslinya. Padahal semua ucapan dan gerakannya dilakukan oleh orang lain dan dimanipulasi oleh komputer sehingga terlihat semuanya diucapkan oleh tokoh aslinya. Sebenarnya di zaman teknologi modern seperti saat ini, tabayun bukan suatu perkara yang sulit. Kuncinya terletak pada kemauan kita umat Islam untuk melakukan cek dan dicek akan sebuah informasi. Dan perlu diingat bahwa tabayun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sahabat Mutiara Hikmah, Allah juga berpesan bahwa di dalam Quran surat An-Nur ayat 12, yang maksudnya adalah antara lain menyatakan bahwa mestinya sewaktu kita mendengar rumor, kita selaku orang-orang mukmin dan mukminah harus bersangka baik terhadap yang dicemarkan namanya. Karena yang dicemarkan namanya adalah bagian dari kita sesama orang beriman. Sedangkan di ayat 24 dari surat An-Nur, Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang senang tersebarnya berita-berita yang mencemarkan dalam masyarakat Islam, mereka itu akan ditimpa siksa yang pedih.
Mereka menganggap apa yang mereka diberitakan itu sesuatu yang kecil. Padahal di sisi Allah, itu adalah sesuatu yang besar. Dinilainya kecil sehingga diremehkan atau dianggap lelucon yang pada hakikatnya tidak lucu. Allah juga memperingatkan agar jangan mengikuti apa yang tiada pengetahuanmu tentang apa yang disampaikan. Yakni jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, apakah itu benar atau salah. Jangan mengaku tahu apa yang engkau tak tahu, atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang merupakan alat-alat pengetahuan, semua alat itu masing-masing akan ditanyai tentang bagaimana pemiliknya menggunakan, dan pemiliknya yang akan dituntut mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakannya. Begitu lebih kurang tuntunan Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 36. Di Al-Quran juga dikatakan di surat An-Nisa ayat 83 bahwa Al-Quran juga mengecam orang-orang yang mendengar berita-berita yang samar-samar tanpa meneliti kebenarannya, sekaligus menganjurkan antara lain agar bertanya langsung kepada siapa yang berwenang perihal berita tersebut. Demikianlah pentingnya tabayun dalam era informasi digital saat ini. Semoga kita semua terhindar dari dosa menyebarkan informasi yang tidak benar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.